cosplayer perempuan yang katanya nih, maaf ya Kak, katanya tuh hanya jual badan doang gitu. Ini kita ngomongnya boleh kayak 18 plus tapi masih sopan nggak sih? 18 plus tapi Boleh, masih boleh, sopan. boleh. Itu 18 ke atas semua kan ya? Oh gitu, oke. Katanya Kak Puni pun punya konten face reader di YouTube-nya. Bisa membaca nasib lebih lewat muka. Sifat asli Angel. Tenang. Apakah mungkin Nggak jadi musuh di sini. Oke. Dan ada beberapa juga pandangan nih Kak soal stigma negatif cosplayer perempuan yang katanya nih, maaf ya Kak, katanya tuh hanya jual badan doang gitu. Atau jual muka doang. Menurut Kakak gimana sih tentang stigma negatif itu? Kalau misalnya pas awal-awal banget cosplay, itu kan nggak ada yang stigma kayak gitu ya. Karena waktu itu memang kita cosplay itu banyakan dominannya full bener-bener di cosplay performance. Kayak kita bikin kabaret buat di lomba-lomba gitu, bikin skit. Nah, cuma kembali lagi, kayak zaman sekarang sosial media tuh lumayan ngubah orang nggak sih? Betul. Orang mikirin angka ya nggak sih? Kayak, follower gue segini, like gue segini gitu. Jadi sebenarnya yang ini kurang bagus buat kesehatan mental, terutama buat anak-anak generasi remaja kali ya. Betul. Yang dimana remaja itu biasanya kan kita nyari identitas diri gitu. Iya. Kita mulai eksplorasi diri, kayak mengekspresikan diri kita juga. Nah di sini karena sosial media udah menjadi tren buat anak-anak yang mungkin masih kategori muda ini, mereka tuh mindsetnya jadi kalau gua mau divalidasi orang, gua harus wah angkanya. Betul. Ya kan? Harus. Nah, itu yang bikin jadi orang tuh mulai resort ke hal-hal yang mungkin nggak sepatutnya dilakukan demi angka. Ngerti kan maksudnya? Betul. Kayak demi viral, dia akan melakukan apapun yang harusnya nggak dilakukan. Betul. Mungkin dalam hal ini ya, ini kita ngomongnya boleh kayak 18 plus tapi masih sopan nggak sih? 18 plus tapi masih sopan. Boleh. Itu 18 ke atas semua kan ya? Oh gitu, oke. Betul. Oh, seneng banget ya. Jadi itu kayak gini, industri entertainment, sex sells. Ini ngomong jujur ya, ini ngomong fakta, sex sells gitu. Tapi kembali lagi gini, kalau misalnya sex sells dan orang dengan yang, kalau bisa seksi dikit, bisa viral ya, kalau seksi dikit bisa viral ya. Mereka mindsetnya masih shallow, masih cetek tuh begitu. Mereka nggak mikir konsekuensinya belakang. Betul. Konsekuensinya bukan sexual harassment loh, maksud aku. Tapi sexual harassment itu kan salah satu kejahatan. Menurut aku itu bukan konsekuensi, itu kejahatan yang dilakukan orang dengan sengaja dan dengan sadar. Kalau misalnya menurut aku konsekuensinya itu adalah ke depannya portofolio dan jejak rekor dia gitu. Setelah dia melakukan itu, ketika dia ingin pindah haluan ke mungkin bidang lain gitu, bidang lain yang mungkin tidak tidak bisa menerima kalau misalnya dia tuh sebelumnya mungkin dia kayak gravure atau gimana gitu. Kan ada juga yang kayak gitu. Sama kayak orang misalnya mau kerja tapi tatoan nggak boleh, ya kan? Ngerti kan maksudnya? Tiap kerja, tiap bidangnya ada standarnya sendiri gitu. Kalau misalnya dia mau pindah ke bidang yang lebih safe gitu, itu mungkin lebih susah buat dia. Itu konsekuensi menurut aku. Jadi karena orang-orang ngelihat dikit-dikit gini viral, dikit-dikit gini viral, itu yang membuat cosplay itu kan pertama kalau kamu cosplay satu juga orang ngelihatnya yang kayak wah gitu. Jadi orang lebih tertarik untuk ngikutin karena niche. Karena keren juga ya ngelihatnya kan. Unik, wow. niche gitu kan yang kayak wow gitu. Ditambah kamu jual seksi. Wah, langsung auto terkenal nih, lalalala. Makanya banyak yang ngambil jalur itu karena merasa mungkin jalur itu memang terbukti menghasilkan secara angka dan juga instan. Tapi kita mesti lihat lagi cosplay itu sebenarnya esensinya apa gitu loh. Jadi kalau aku suka membedakan gini, misalnya kalau misalnya aku bukan ke gravure, aku memang cosplay. Aku karakter cowok ya karakter cowok gitu, nggak ada diseksi-seksiin gimana gitu kan. Jadi ngikutin apa yang karakternya, desain karakternya. Tapi kalau misalnya memang ada teman-teman yang ke gravure, ya udah nggak apa-apa. Tapi mereka harus ngerti juga konsekuensinya gimana gitu. Dan menurut aku kayak cosplay yang seksi atau yang seksinya dalam arti bukan sesuai karakternya. Iya. Itu menurut aku udah beda ranah sama cosplay yang pure cosplay gitu. Jadi stigma itu orang mesti bedain antara si cosplayer sama gravure gitu. Betul. Jadi menurut kakak juga memang kalau misalnya yang kata dia ada stigma negatif nih hanya menjual badan gitu, memang kalau jual muka memang beneran jual muka. Jual muka memang bener artis ya. juga jual muka.
Terus kalau nggak jual muka jual apa dong? itu kan apa yang kita performkan gitu. Tapi berarti kalau yang maafnya kayak mukanya kurang nih, misalnya kurang dalam artian kayak mukanya tuh bukan mukanya kurang ya Mas ya, kayak mungkin nggak bisa ya, mencocokkan dengan karakternya. Merasa kurang lah pokoknya gitu dibanding teman-temannya yang lain gitu, berarti nggak bisa cosplay dong nggak? Karena nggak kan nggak apa-apa bisa sih jual menurut muka. aku. Cosplay itu buat semua orang. Kalau misalnya kalau yang profesional iya jual muka, tapi kalau yang nggak profesional kan Jujuran aja nih ya. iya, kalau nggak profesional kan for hobi. Jujur aja aku juga aslinya jelek kok. Dulu aku belajar. Jangan ngomong gitu kan, dia masih lihat yang foto, marah. dia masih lihat gitu, foto aku waktu nih. kecil. Dia masih lihat foto aku yang waktu masih kecil. Itu jadi tuh aku orangnya memang demen analisa. Jadi waktu itu tuh zaman Uljang, tahu Uljang nggak? Tahu. Uljang itu buat yang nggak tahu, kayak dulu tuh sempat ngetren tahun 2000-an ya, kayaknya 2000-an itu apa ya, cewek-cewek Korea dengan dandanan yang bikin baby face. Make upnya tuh matanya gede gitu kan? Mata gede, terus imut-imut gitu. Nah itu aku pelajarin gitu kayak apa sih proporsi apa yang bikin dia terlihat cakep gitu. Proporsi apa yang membuat wajah manusia tuh terlihat menarik. Jadi aku belajar dari situ, terus belajar make up, belajar pose. Karena ekspresi itu juga ngaruh. Aku jujur kalau misalnya di foto mungkin masih bisa kontrol ekspresi. Tapi kalau misalnya di video gini ya, wah komuk. Ngerti nggak maksudnya? Komuk gitu, pasti mukanya udah gitu loh. Jadi kayak itu juga masih belajar. Menurut aku semuanya bisa dipelajarin kok. Betul. Belajar angle, belajar makeup, apalagi sekarang juga udah bisa yang kayak namanya pakai kayak face tape gitu. Aku nggak bisa sih soalnya alergi. Face tape? Pengen sih karena wajahku bulat gitu. Jadi kalau cosplay karakter yang slim, itu ada juga face tape yang kayak medical face tape itu. Jadi dia buat supaya jadi lebih ketarik gitu. Jadi lebih itu beli V. di mana itu Kak? Medical tape ada, wah dia langsung. Medical tape ada, Cuman aku nggak alergi. ya cuman kalau misalnya aku kulitnya sensitif, jadi pernah coba waktu itu event di Malaysia aku pakai seharian, abis itu wah langsung benanah. Iya loh, benanah. Jadi kayak bentol, perih, terus akhirnya jadi benanah gitu. Atau merek lain nggak bisa ya? Nggak berani abis itu lah, takut udahlah, ya udah biarin bulat. Palingan kalian gini nih, tutup pakai rambut. Gitu. Oh iya, aku juga deh guys, pede banget. Biar tirus gitu kan. Kak Punipun, kalau misalnya dari keluarga kakak sendiri nih, pernah khawatir nggak sih Kak kalau misalnya kakak nih kan bekerja di dunia cosplay ini? Kalau misalnya khawatir, awalnya sih bukan khawatir yang kayak anak gue ngapain sih kayak dandan-dandan kayak gitu kan, rambut disemprot-semprot, dulu kan belum ada wig kan, jadi aku pakai kayak hairspray gitu, terus ke event tuh aku diikutin, aku lagi pakai topi Naruto, makanya gitu diikutin. Terus yang kayak orang tua aku ngeliat, oh cosplay tuh gini ya, oke nggak apa-apa. Terus wih anak gue mungkin dilihat jadi belajar dandan, jadi belajar pakai rok gitu kan, tadinya kan tomboy banget. Iya. Gara-gara cosplay aku jadi kembali ke jalan yang benar. Istilahnya lebih aware dengan penampilan. Jadi lebih feminim gitu, jadi lebih feminim walaupun hatinya sebenarnya masih tomboy. Jadi nggak khawatir sih, terutama setelah bisa jadi profesi. Betul. Tapi kalau ngomongin profesi nih Kak, pasti kan ada masanya ya. Menurut kakak nih, kira-kira sampai umur berapa kakak bisa menjalankan profesi ini? Kalau cosplay sebagai profesinya mungkin nggak tahu juga ya sebenarnya. Sebenarnya bingung sih. Sebenarnya tergantung demand juga nggak sih? Tergantung demand dari masyarakatnya juga. Tapi kalau dari diri kakak sendiri nih, kira-kira sampai umur berapa kakak kayak, aduh kayaknya udah nggak cocok lagi nih gitu. Kalau misalnya cosplay for hobi, kayaknya aku mungkin nggak bakal berhenti ya, mungkin ya. Wih. Secocoknya aja kalau Sampai udah tua nenek gitu, udah sampai nenek aku nenek-nenek. cosplay nenek-nenek lah gitu. Kayaknya seru juga tuh. Bawa anak gitu kan. Anaknya yang di cosplayan gitu kan. Cuman emang bener sih, pasti ada masanya. Terutama kalau misalnya sebagai suatu profesi gitu, pasti ada ups and down-nya. Nggak tahu ya, mungkin aku mungkin terbilang cukup lama sih. Udah terbilang termasuk cukup lama juga jadiin cosplaynya sebagai profesi gitu, 15 tahun ya. Kalau udah 20 tahunan lagi, maksudnya bukan 20 tahunan lagi, salah. Maksudnya kalau totalnya udah 20 tahunan lagi kali ya mungkin ya. 5 tahun lagi kali ya. Mungkin ketika bisnisku sudah gede. Wes. Amin. Jadi namanya melebarkan sayap agar bisnis makin lancar. Sebagai long term gitu, karena betul. apa ya? Ini ngomong ini ya, tips-tips hidup ya. Kalau misalnya bisnis yang ngandelin muka, jual muka istilahnya ya, jual muka gitu ya. Itu ada masanya. Ada masalah kan jadi kalian ada masanya gitu, kayak itu short term. Jadi kalau misalnya kalian lagi naik-naiknya nih dari bisnis yang memang menggunakan wajah gitu kan, penampilan kalian,
itu manfaatin aja sebaik-baiknya. Karena itu bisa buat modal. Betul. Nanti setelah itu kalian baru belajar bisnis. Nah, dari bisnis kalian nggak usah tuh ribet-ribet dandan kayak apa kayak, wah, tinggal gini-gini, duit masuk gitu. Kayak gitu. Betul, aku setuju sih. Memang kita juga harus bekerja keras dulu, Work smart, work hard. punya modal baru kita mulai usaha ya. Tapi Betul. juga harus banyak ini ya Kak, belajar juga ya. Banyak Pada belajar. saat usaha itu juga banyak banget ilmu yang harus kita pelajari juga. Nah, kalau misalnya perkembangan cosplay sekarang di Indonesia nih, apa yang perlu diperbaiki dan dikembangkan menurut Kakak sendiri? Cosplay sekarang sebenarnya kalau secara kualitas cosplaynya, wah udah bagus banget sih Indonesia. Wow. Soalnya Indonesia itu udah diakuin banget di internasional, terutama armor. Indonesia tuh kalau udah armor tuh, wah orang-orang luar tuh yang udah kayak wow keren banget. Ya kualitas Indonesia tuh sebagus itu sampai terkenal. Kalau misalnya yang perlu ditingkatkan lagi, menurut aku mungkin dari segi komunitas. Betul. Ya kan? Betul. Kenapa? Bener. Dia refleks betul banget ya. aja. Betul. Kenapa Kak? Soalnya yang kayak tadi Angel bilang, kayak banyak stigma negatif kan. Itu yang perlu diperbaikin. Soalnya ke depannya kalau misalnya cosplay itu lebih terkenal negatifnya, otomatis generasi baru yang ingin cosplay berkiprah di ranah cosplay, orang tuanya mungkin nggak ngizinin. Betul. Ya kan? Kayak, jangan cosplay tuh begini, cosplay tuh begitu gitu. Padahal mungkin mereka nggak tahu kalau cosplay tuh kita bisa harumin nama bangsa gitu. Kayak teman-teman aku yang jadi perwakilan Indonesia tuh ke Nagoya buat tahunan, ada event tahunan cosplay itu perform, itu mereka menang Indonesia gitu, sering menang. Wah keren, keren itu juga salah satu mengharumkan nama bangsa ya, sebagai tunas bangsa Indonesia, ya kan? Berarti yang diperbaiki itu mungkin stigma-stigma negatifnya tadi ya, stigma negatifnya Image dari cosplay. Oh image-nya. Jadi lebih positif. Betul. Kira-kira kalau memperbaiki image itu dari cosplayernya sendiri kah yang harus lebih aware atau berubah, atau dari benar-benar segi netizennya? Kayaknya semuanya nggak sih, kayak maksudnya gini, orang-orang mesti ngerti cara bedain gitu antara yang cosplay atau yang memang konten grafur gitu. Karena memang beda kan sebenarnya, ranahnya beda gitu. Kayak aku nggak jelekin grafur, nggak, karena aku sendiri juga suka grafur. Kayak aku suka karya-karya grafur tuh bagus gitu, menurut aku tuh indah. Ya bener-bener yang dibikin dengan indah dan konsep ya, itu cakep menurut aku, karena aku juga fotografi kan. Aku tuh suka moto juga. Jadi aku ngeliatnya tuh, wah ini bagus nih, referensi framing gini, komposisi ini, lighting dari sini itu tuh bagus gitu. Nah tapi stigma negatifnya itu yang dari netizen mesti bisa bedain gitu. Jangan semua cosplayer itu disamakan artinya pasti grafur. Jangan semua grafur disamakan pasti cosplayer gitu. Berarti kita harus lebih open minded lagi juga ya Kak, menilai setiap cosplayer di Indonesia. Kalau misalnya yang diperlukan untuk para cosplayer untuk para orang-orang yang ingin menjadi cosplayer nih Kak, untuk memulai karir awal mulanya nih, apa Kak yang harus dipersiapkan? Kalau misalnya untuk karir ya, sebenarnya cosplayer itu kan kita nyari duitnya bisa banyak nih, bisa jadi profesi. Salah satunya bisa jadi cosplay maker. Kalau misalnya kamu bisa bikin kostum, kamu bisa jadi maker, kamu jualin kostum buatan kamu. Kamu bisa bikin props, terus bisa bikin sepatu dan lain-lain. Atau wig styling juga banyak sekarang, wig stylist. Itu kalau kamu punya skill di situ bisa jual. Kalau misalnya nggak di making, kamu bisa bikin photobook, bikin karya yang bagus gitu. Photobook, terus mungkin kalian bikin video dance cover yang lucu-lucu, mungkin yang sesuai dengan karakternya, bikin music cover yang sesuai dengan karakternya. Itu banyak banget yang bisa dieksplor dari situ. Jadi kalau misalnya kalian udah cosplay nih, terus kalian punya skill set nih, misalnya, oh aku jago wig styling nih, aku mau buka jasa wig styling, tuh jadi duit kan, jadi nafkah lagi, kayak gitu sih. Banyak yang bisa. Banyak yang bisa tuh. Tadi dicatetin aja ya guys, yang mau bisa langsung di note, siapa tahu ada rezekinya kalian di bidang situ ya. Cewek cowok nggak apa-apa ya Kak? Cewek cowok nggak masalah. Nggak masalah, betul sekali. Kalau cosplayer yang menginspirasi Kakak nih, bisa sampai ke tahap ini, ada nggak Kak? Ada. Siapa tuh Kak? Dia adalah cosplayer pertama yang fotonya aku lihat di majalah tahun 2006. Siapa dia? Itu Pinky Lusen sama Orochi X. Jadi mereka itu cosplayer yang dari tahun 98, seingat aku ya, maaf kalau salah, nanti cek lagi. Kalau nggak salah mereka cosplay dari tahun 98. Jadi tahun 98 itu cosplay belum banyak, sama sekali orang nggak ada yang tahu cosplay. Dan mereka udah cosplay di tahun itu. Dan itu mereka tuh udah kayak sering
masuk TV juga nasional waktu itu, dan tapi sekarang mereka udah pindah ke Australia sih. Oh, itu orang Jepang Kak atau orang Nggak, Indonesia? orang Indonesia. Dua-duanya orang Indonesia. Wah, keren. Mereka kayak pionirnya cosplayer Indonesia lah istilahnya, legendarisnya. Oh, legendary. Oh ya, ini baru nih ya Kak, cukup menarik nih guys. Apa nih? Jadi, karir Kak Puni sebagai content creator ya. Katanya Kak Puni pun punya konten face reader di YouTube-nya. Bisa membaca nasib lebih lewat muka. Wow. Sejak kapan nggak punya kemampuan itu? Serius itu, benar nggak atau hoax ini? Bener lah. Serius ini? Oh. Wah, hoax. Enggak lah, beneran. Nah, sebenarnya sih aku udah lama kayak sering baca-baca. Jadi kebetulan papa aku tuh suka Feng Shui. Oh, Feng Shui ya. Nah, Feng Shui itu kan lebih kayak tata letak rumah gitu-gitu ya. Kayak kolam ikan bagusnya di depan rumah. Dan waktu itu aku belajarnya itu, jadi pertama awalnya dari buku juga. Dari buku Feng Shui itu ada untuk belajar bukan Feng Shui, aku lupa sebutannya apa, tapi untuk baca wajah. Kan kita kan ada yang namanya baca garis tangan ya. Iya. Kalau ini wajah yang dibaca. Jadi menurut aku ini juga logik sih, lebih ke logik daripada mistis gitu. Soalnya gini, pas kalian misalnya waktu masih kecil gitu, kalian tuh orangnya pengen ini, pengen itu tuh otot-otot di wajah kita saat kita menginginkan sesuatu itu bakal bikin wajah kita tuh berekspresi A, misalnya ekspresi A. Nah itu bakal membentuk wajah kita. Kan ada juga yang namanya katanya olahraga wajah yang bisa membuat wajah tirus dan lain-lain gitu kan. Itu juga konsepnya agak-agak mirip ke situ. Makanya wajah itu bisa dibaca untuk kayak profiling seseorang. Wah, nih orang nih kecilnya kayaknya begini, nih orangnya kayaknya boros, nih orang kayaknya open gitu. Oke, berarti itu suatu ilmu yang bisa dipelajari ya? Iya, bisa dipelajarin. Bisa bukan dipelajari, mistis. bukan ngepet. mistis ya, bukan ngepet. Ngepet itu Kenapa bisa ngepet? dipelajari nggak sih? Bisa kali ya? Ilmu hitam. Nggak boleh belajar kayak gitu. Oh ya nggak boleh ya. Nggak boleh ya, jangan Nggak ditiru. boleh. Betul. Kalau tujuannya kakak nih mempelajari kemampuan membaca wajah, itu apa Kak? Tujuannya? Tujuannya. Jadi waktu itu kan balik lagi nih ceritanya, tomboy, introvert, pemalu dan nggak terlalu suka sama orang gitu kan, kayak takut gitu kan. Jadi aku tuh pakai ilmu itu untuk ngeliat nih orang baik apa enggak sebenarnya, orangnya Oh gitu, gimana. kakak bisa tahu dari lihat mukanya nih baik atau enggak gitu? Kurang lebih sifatnya gimana gitu. Wow. Terus kayak tamu orang tua datang gitu, kayak ada tamu, terus biasanya orang tua nanya gimana, orangnya gimana. Oh, jadi Tapi itu bener. Maksudnya kayak kakak baca dia orangnya kayak gini-gini gitu. Bener dia orangnya kayak gitu. Nah, aku kan bikin yang YouTube tadi kan, yang bikin series tadi kan. Itu biasanya setelah baca, aku tanya ke dia, menurut kamu akurasinya berapa persen? Karena aku bukan cenayang, itu kan cuma Iya, baca. betul. Aku cuma membacakan apa yang tertera di wajah gitu. Aku pengen tahu apa yang aku baca itu akurat apa enggak. Tapi so far sih katanya 80%, 90%. Wah, Katanya. tapi exactly Kak, itu mama aku tuh juga kayak gitu, tapi dia nggak belajar. Oh, hebat Serius, itu. jadi banyak orang juga sering nanya ke mamaku, keluarga ataupun aku tuh sering nanya kalau misalnya juga aku deket mau sama cowok gitu ya, dan nanya, "Ma, ini gimana sih cowoknya?" Dan nggak tahu kenapa nggak selalu benar. Aku juga mau dong. Tapi kalau kakak ini ilmu yang pasti ya, karena udah belajar, ada bukunya juga Iya. ya. Kalau mama mungkin ya dapat bisikan-bisikan aja ada Kak. Itu yang lebih menarik sebenarnya. Karena kita nggak ngerti gitu. Kalau ini kan kayak ilmu logik. Iya, berarti Ilmu memang ada logik. struktur muka yang dibaca gitu ya. Wah, keren banget Dia sih. takut gak dia? Udah Nah. mamanya udah baca sih. Tapi udah baca kan? Enggak, mamanya udah sering baca sih, makanya Iya, nggak takut ya. Sering nggak takut aku. Banyak yang takut soalnya begitu tahu aku bisa baca, mereka langsung begini. Takut katanya. Tapi ini kakak bisa mengetahui nasib, maksudnya masa depan? Nasib itu ya biasa gimmick lah, clickbait. Oh, Enggak. Jadi waktu ya itu kan kayak makanya nyari kalau bisa judulnya. membicarakan nasib apa future itu kayaknya dari mimik. Sebenarnya juga. ada cara bacanya juga. Jadi Bisa. dia jatuhnya tuh kayak gini, peruntungan kamu di masa kecil, masa muda, masa tua gitu. Oh. Kayak masa tuanya nanti hokinya banyak atau Oh, enggak, iya. apa makmur atau enggak. Kak kayak mau gitu-gitu. dong Kak aku dibacain, coba dong aku nih kira-kira muka aku gimana? Sifat asli angel. Enggak. Ini ada-ada aja nih. Gimana? Gimana? Tenang, Angel tuh orangnya kalau bisa kerja itu dia tuh nggak cuma mikirin dirinya sendiri, dia tuh memikirkan orang lain juga. Jadi dia tuh nggak egois serta merta yang penting gue kelar punya gue udah beres, tapi dia kayak mikirin orang lain juga. Oh iya. Iya aja deh Mbak, iya aja ya. Yang bagus iya. Terus Kak, ada lagi nggak apa yang menarik gitu? Nasib.
Dia takut kan jadinya. Nggak, gue takut. Nggak, ini Kalau logika ada makeup doang. nggak makeup sama aja ya. Mungkin Ah, pas nggak makeup berubah makeup mukanya. makeup ngaruh. Makeup ngaruh. serius? Makeup ngaruh. Kalau Bukan? misalnya yang di bacaan nasib ini makeup ngaruh, oplas ngaruh, segala bentuk alter untuk wajah itu ngaruh gitu. Misalnya kayak filler dan lain-lain itu juga ngaruh. Aku nggak filler, nggak oplas. Enggak nuduh. Cuman ngasih tahu doang. Informasi. tenang. Nggak jadi musuh di sini. Mungkin Kak ada beberapa gitu ya Kakak bisa baca tadi selain itu. Agak boros. Agak boros dikit sih. Boros sedikit Iya, ya. boros. Tapi kayaknya borosnya lebih ke ini aku agak ragu sih. Muka kamu acak sama. Enggak, borosnya ada yang buat ke orang lain gitu, kayak sering beliin buat orang lain, ada yang buat ke diri sendiri. Ya betul aja. Itu betul. Bukan ke diri sendiri. Ke orang lain sih. Orang lain. Heeh. Yakin. Terus apa lagi? Itu doang Bener. yang dominan. Enggak, bukan dominan, aku cuma baca-baca sepotong-sepotong aja. Masa mau semua seriusan? Yang dominan aja Hokinya Kak. bagus BTW. Serius? Hokinya bagus deh. Ih, seneng banget. Iya, serius. serius. Terus kalau misalnya mau bikin keputusan, orangnya tuh nggak terlalu banyak yang kayak galau-galau gitu. Kayak tahu pilihan A itu konsekuensinya ini, pilihan B konsekuensinya ini. Kalau mau ambil ini ya udah gitu. Nggak terlalu yang kayak Keren banget. ini aku baru ketemu dia hari ini ya. Iya, baru aja hari ini. Nanti dikira settingan lagi. Enggak, baru aja. Ternyata kita ini sahabat kecil, iya. Bercanda. Bercanda sampai serius. Kalau aku nilai kali ya Kak. Tadi yang kalau Kak Punipun bilang sih, itu banyak benernya. Serius. Salahnya? Banyak benar. Salahnya mungkin Kakak belum yakin aja kali ya boros ke aku atau ke orang lain gitu ya. Tapi bener guys, sumpah. Ini Kayaknya bener. diri sendiri. Banyak benernya. Mungkin bisa dicek nanti ya Kak di konten. Kayaknya dia boros ke diri sendiri. Iya, ke diri sendiri juga bener sih. Benar, tapi kalau ke orang lain juga itu Kak. Bener, berarti akurat guys, approve. Approve. Angel approve. Kalau misalnya, Kakak nih katanya juga sebagai brand ambassador. Wow, bagaimana awal mula Kak Punipun bisa menjadi brand ambassador Asus ROG dan BA Geek Fam ID? Woi. Sendiri ya, Sal? Gimana Kak awal mulanya nih? Awalnya sih banyak juga yang nanya kan yang kayak Kak gimana sih cara jadi brand ambassador, mungkin kayak jawabannya jadi satu gitu ya. Kayak pertama kayak kalian harus ngumpulin portofolio yang bagus nggak sih tentang diri kalian sendiri. Betul. Ya kayak misalnya kalian memang mau berkiprah di cosplay, ya udah kalian portofolio cosplaynya dibagusin, banyak-banyak ikut kayak event atau mungkin kayak ikut komunitas organisasi. Nah itu kan bisa menambah portofolio kalian. Biasanya ya kayak company atau klien gitu, mereka bakal lihat nih, oh nih orang dia Cocok nih gitu ya? Iya cocok nih, dia sering cosplay gini. Kita mau juga audiens kita dari dunia cosplay gitu. Boleh deh jadi BA mungkin kayak gitu. Intinya ya harus karirnya dulu ya, lancar ya. Benar. Kayak nggak harus karir juga mungkin, tapi kayak image-nya. Image-nya kayak juga. Gitu. Karena company pasti maunya brand ambassador kan duta ya. Iya, duta. Jadi kayak image-nya udah mesti bagus juga. Betul. Melambangkan company-nya. Betul. Brandnya. Ya, betul sekali, keren banget loh. Bisa 2 BA nih, Geek Fam ID dan Asus ROG, mantap. Kak Punipun kan udah brand ambassador Asus ROG, Geek Fam ID. Nah, job desk-nya tuh apa aja sih Kak? Mungkin orang-orang pada pengen tahu nih. Sebagai brand ambassador iya, ya? Betul. Brand ambassador itu sesuai namanya kan brand dan ambassador. Ambassador itu kan duta ya, jadi kayak untuk mewakilkan brand tersebut, dia akan menyebar awareness atau kayak istilahnya tuh bahasa gampangnya ya, kayak memberitahu ke orang-orang kalau misalnya ada brand ini dan brand ini tuh seperti ini. Jadi kayak istilahnya apa ya, duta itu sebenarnya udah mewakilkan banget sih kata-kata duta itu. Jadi job desk-nya banyak kan kita bakal kayak ngasih tahu ke follower kita ya, ke audiens kita kayak ini brand ini loh begini. Dan mensupport brand itu, ya, dan khususnya brand itu ya. Betul sekali. Sekarang kita ada pilihan karir nih. Kalau Kak Punipun hanya dikasih satu pilihan untuk menjalani karirnya, apa pilihan Kakak nih? Pertama, sebagai cosplayer, atau content creator, atau brand ambassador, atau entrepreneur? Banyak banget. Makanya banyak banget. Entrepreneur udah semuanya tuh. Kenapa memilih itu? Karena entrepreneur itu bisa semuanya.
Dan itu bisnisnya bisa long term. Kalau No, misalnya, if you just have to choose one. iya entrepreneur. Berarti kalau independen berarti bukan cosplayer, bukan juga itu. Tapi aku bisa bikin talent management cosplay. Manajemen talent cosplay. Betul, dengan usahanya ya. Yoi. Betul sekali. Jadi bukan aku Pikiran- yang kerja pakai muka, kamu yang kerja pakai muka. Ya ampun, kenapa sih Kak kerja pakai muka? Nggak maksudnya kan istilahnya gitu. Kayaknya udah capek ya. Masih pakai appearance gitu, appearance. Betul. Kakak Kalau aku lebih... bisa di belakang layar. Sebenarnya aku suka di belakang layar sih. Oh, iya. Aku suka nih kayak kakak-kakak ini sebenarnya. Seneng aku kerja kayak gitu. Daripada harus berduduk di sini. Ya udah gantian Kak. Harus Tolong. jaga image gitu. Tapi aku jarang jaga image sih, aku apa adanya ya udahlah. Benar. Benar sekali. Aku juga Kak sebenarnya lebih suka di belakang layar. Iya kan? Enggak deh, bercanda. Aku suka di depan. Bye layar. teman-teman, udah sampai di sini aja ya acaranya. Kita pulang dulu. Bubar. Kakak katanya ini ada membuka bisnis nih, Hakobi Punipun atau Bye. kafe dan Hah? Aku bye pun ya. Oh ya Gak apa-apa, Hakobai. banyak yang Di suka salah. baby kali Hakobai Punipun, kafe dan studio serbaguna. Kenapa kakak memilih nama itu dan apa konsepnya Kak? Bagaimana konsepnya? Wah berat sekali nih. Sebenarnya kan gini, jadi waktu itu kan aku ada ruko 2 lantai. Ini ceritanya sebenarnya simple sih, kayaknya rata-rata entrepreneur juga ceritanya sesimpel ini, cuma dibikin wah aja buat kamu di profile. Iya. Jadi aku punya 2 ruko, bukan ruko 2 lantai, 2 ruko, wih enak tuh. Terus habis itu yang lantai bawahnya aku franchise cafe, ya kan. Nah lantai 2-nya aku bingung nih, kalau misalnya aku jadiin cafe lagi, tapi aku orangnya juga lumayan ya tadi business minded kan, kayaknya jangan mendingan aku bikin sesuatu lagi yang bisa mancing orang buat ke situ juga. Apa yang kira-kira menarik gitu. Terus aku pikir mau bikin studio. Karena satu studio itu orang bisa pakai buat apa aja serbaguna. Iya. Bisa buat latihan dance, bisa buat bikin gathering. Apalagi setelah pandemi ya, moga-moga rame. Terus habis itu bisa buat kalau misalnya memang kafenya lagi penuh banget, bisa orang juga di atas gitu. Nah, namanya studio gitu, namanya Hako itu karena Hako itu artinya box. Box. Itu bahasa Jepang, Hako itu kotak gitu. Dan studioku memang kotak. Sebenarnya nggak kotak sih, cuman anggap aja kotak. Nah, ya kayak gitu. Nah, itu kan Hakonya. Iya. By Punipun-nya biar orang gampang nyarinya aja. Di map gitu, Hako by Punipun. Hakobai Punipun, kotak dari Punipun. Wih, Iya, kotak keren, gitu. keren, Kotak keren. serbaguna, bisa Kotak dipakai buat apa saja. serbaguna. Sudah dimulai berarti dari tahun? 2020 akhir kayaknya, 2020 akhir, Agustus. Berarti baru dong Kak? Baru kemarin ya? Baru buka. Oh, 2020. Aku tuh belum setahun loh itu. Di mana tuh Kak kira-kira mau promosi Di mungkin? kota wisata Cibubur. Kalian pasti nggak bisa kesana soalnya jauh, nggak ada kendaraan umum. Jangan gitu dong. Oh begitu. belum Ini ada promonya. nggak, LRT-nya belum nyala. Kalau LRT dia nyala datang ya. Soalnya lumayan jauh, memang jauh banget. Oh lumayan jauh. Jauh. Tahu nggak di mana? Cibubur? Iya, tahu nggak? Tahu lah. Jauh nggak? Enggak. Tante aku ada rumah Cibubur juga, santai aja. Jarang loh orang yang bilang Cibubur deket. Serius, santai Jauh nggak, dekat Kak? Cibubur Jauh nggak, Kak? Junction. Jauh nggak? Tuh, jauh. Cuman kita yang ngerasa deket. Oh, aku mah sampai ke ujung pulau Kak, asalkan yang aku mau ada di situ aku kejar Kak. Keren kan? Apa? Ambisius, Mungkin fans-fansnya Kakak juga begitu? Mau datang ke Hakobai Punipun di Cibubur. Datang aja, siapa Jadi tahu aku aku lagi yang di promoin. sana. Makasih loh. Nanti aku kasih invoice. Oke, karena Kakak nih tadi kita udah ngobrol panjang-panjang nih. Sekarang rencana karir ke depannya Kakak nih kira-kira apa nih? Mau difokus di bidang apakah gitu? Untuk sekarang karena di dunia entertainment itu menurut aku opportunity-nya masih banyak, masih luas. Betul. Jadi aku bakal tetap sambil di situ. Mungkin paralel sama bisnis. Jadi pengen banget bisnis. Sebenarnya targetnya pengen bikin PT sih. Target. PT? Itu target. Wow, kenapa itu Kak pengen bikin PT yang bergerak di bidang apa? Pengennya sebenarnya sih kayak di bidang IT, IT solution gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau bikin, Kak aku mau bikin website tentang aku gitu, datang ke aku gitu. Nanti aku bikinin gitu loh. Berarti PT yang khusus bergerak di bidang IT. Solutions atau bikin apps gitu misalnya. Oh. Kak, aku mau bikin ini Aplikasi. ojol juga ya udah aku bikin nih Angel Jol. Angel Jol gitu. Ya, siapa tahu kan nyaingin. Betul, kayak gitu lebih ke situ sih pengen banget karena memang dasarnya kan aku demen IT.
Tapi karena harus ngumpulin modal di dunia showbiz, jadi aku di sini. Tapi Jujur tetap kan dikerjakan dengan hati yang tulus dan seneng dong. ya pastinya juga dong. Oke Kak Punipun, makasih banget nih kita udah ngobrol Udah selesai? panjang lebar. Udah, mau lagi? Lah panjang juga kita. Makasih banget kakak tadi udah menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua, juga jadi motivasi dan pastinya sukses terus buat Kak Punipun ke depannya. Sukses juga buat Angel dan Sirius. Tapi nggak hanya itu, Sirius Entertainment juga punya sesuatu nih. Apa tuh? Iya dong, kita kalau ke sini pasti dapat sesuatu dong. asik. Tada, souvenir. Buat aku? Iya. Serius? Serius, ini serius. Punipun jago pun. Jago ngepun. Boleh dibuka? Udah dibuka. Iya. Boleh kasih jadi lihat? Tara! Yeay. Apa nih? Dapat Jadi ada pin. kaos dan juga Ada pin. buat Pin? handphone. Bukan pin, pop socket. Maaf ya, pop aku socket. katro. Betul sekali. Ini pop socket. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Komen kira-kira kita harus ngundang siapa lagi. See you on the next video. Bye-bye. Bye-bye.